Gadis, keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan alat kakak. Karena tidak punya mata. Jangan sentuh adikku. Adikmu. Kuburan yang kita gali ini adalah milik adikmu. Tidak takut kualat. Pembalasan. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Saudara Long telah menyukai tanah ini. Hari ini bahkan, Raja Langit sendiri harus menggali. Siapa? Siapa yang menendangku? Cari mati ya. Siapa yang memberimu nyali untuk mengacaukan tanah ini? Kakak ipar. Kau, adik perempuan Ruyan Piao Piao. Kakak ipar. Kau di mana saja selama ini? Kau menyebabkan adikku meninggal, dan sekarang bahkan tempat peristirahatannya akan dihancurkan. Laki-laki macam apa kau ini? Maafkan aku. Aku sangat berhutang budi padamu. Jangan khawatir. Dengan kakak iparmu di sini, tak akan ada yang berani mengganggumu. Nah, kau cukup sombong. Aku ingin tahu apakah kepalamu lebih keras atau mulutmu. Tangkap dia. Sakit. Aku tantang siapapun untuk tidak menghormati Tuan Wei. Jalan. Ku bilang, lepaskan aku sekarang. Atau ketika saudara Long sampai di sini, kalian semua mati. Kakak ipar, kau harus pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Gadis bodoh. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian di sini? Jangan khawatir, ibuku sudah setuju dengan lamaran keluarga Su dari ibu kota. Mereka tidak akan berani macam-macam denganku. Sialan, aku tidak ingin membuka kedokmu tadi, tapi kau masih beraktingkan. Semua orang tahu, putra sulung keluarga Su di ibu kota, bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan dia melamar Ha. Kau telah dijual oleh ibumu. Diam kau. Kenapa harus? Kakak ipar, kau pergi dulu. Aku akan menelepon keluarga Su untuk menangani ini. Dengan aku di sini, tak seorang pun bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Baiklah, jangan ada yang bergerak. Saat saudara Long tiba, kalian semua mati. Saudara Long ya? Ya. Tuan Wei, Sudahkah kau berurusan dengan premanmu? mereka hampir tidak bernapas. Apa perintah Anda? Bawa dia ke bukit belakang. Berhenti. Sekarang segera. Sobat, pamer di depanku. Kau benar-benar menganggapku orang bodoh. Teruslah berteriak. Saat bosmu datang, kau tak akan punya kesempatan. Tuan Wei, kami telah membawanya. Ada instruksi lebih lanjut. Apakah itu dia? Ini tidak mungkin. Mereka berani mengganggu makam istriku. Kau paham maksudku? Aku paham. Bawa dia pergi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Jangan takut. Ruyan sudah tiada. Kau akan menjadi adikku mulai sekarang. Tak seorang pun bisa mengganggumu. Kakak ipar, Ada apa katakan padaku? kau harus menyelamatkanku. Aku tidak mau menikah dengan pria sakit-sakitan itu. Dulu adikmu dan aku. Itu karena campur tangan ibumu. Kami berpisah. Aku tak akan membiarkan hal semacam ini terjadi padamu lagi. Tapi keluarga Su sangat kuat. Dan ibuku sudah menerima hadiah pertunangan mereka. Kekuatan keluarga Su. Jika tinggi mereka di sini, maka kakak iparmu aku. Aku mungkin sekitar di sini. Tapi, Ada apa? Apa kau tidak percaya padaku? Kau pulang bersamanya dan istirahatlah yang cukup. Makam Liu Ruyan, aku dan adikmu sudah lama tak bertemu. Ada banyak yang ingin kukatakan padanya. Ruyan. Aku terlambat. Selama bertahun-tahun ini. Setiap hari, setiap saat aku memikirkanmu. Aku tak berguna. Mugang benar. Aku memang payah. Orang-orang yang susah payah kulindungi. Pada akhirnya aku tak bisa melindungi satupun.
Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi Piao Piao dengan baik untukmu. Aku tak akan membiarkan dia mengulangi kesalahan kita. Hari sudah larut. Aku akan menemuimu lagi beberapa hari lagi. Apakah itu kau, Ruyan? Kau menyakitiku. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Kau terlihat sangat mirip dengan almarhum temanku. Aku Sumoksui dari keluarga Su di Sanjing. Cara menjemput seseorang. Ini cukup unik. Aku benar-benar salah mengira kau orang lain. Jika kau merasa tersinggung, aku bisa memberikan kompensasi. Aku hanya sangat merindukannya. Aku tidak sengaja mendengar apa yang kau katakan di makam. Kau pasti sangat mencintai istrimu. Kompensasi tidak diperlukan. Kurasa kita akan bertemu lagi. Selamat datang, selamat datang. Permisi Tuan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Aku Weizhou. Weizhou? Aku tidak ingat. Di antara daftar VEP, ada nama ini. Apakah Anda punya undangan? Aku tak butuh undangan. Kehadiranku di sini sudah cukup sebagai undangan. Jadi tidak ada undangan. Kalau begitu hentikan omong kosongnya. Pergi dari sini. Kau harus tahu, tempat ini bukan sesuatu yang bisa menerimamu begitu saja. Seseorang yang lusuh dan kotor seperti pengemis sepertimu. Siapa yang berani memanggil tunanganku tunangan Sumoksui seorang pengemis? Kenapa kamu? Sudah kubilang, kita akan bertemu lagi. Tuan Wei, aku tidak pernah menyangka papan bisnis Tuan Wei bisa begitu. Penampilan yang panik dan kebingungan. Aku tidak percaya mataku. Sumoksui yang selalu mandiri. Benar-benar merendahkan dirinya untuk menghadiri pesta pertunangan putraku. Paman, kau terlalu memujiku. Jika aku tidak datang, bukankah aku akan mengecewakan? Pertunjukanmu yang disusun dengan cermat. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan diatur? Grup Su seharusnya milik putraku. Soshe tidak sepertimu. Bajingan yang dipungut. Mencoba mencuri warisan putraku. Kau tidak tahu kan, jika bukan karena keluarga Su memberimu kesempatan ini, kau bahkan tidak pantas menyandang nama keluarga Su. Jika bukan karena aku selama bertahun-tahun ini, Grup Su pasti sudah lama bangkrut. Sekarang, kau ingin aku menyerahkan Grup Su diberikan kepadamu. Atas dasar apa? Biar ku katakan yang sebenarnya, keluarga Su kami akan segera menandatangani pesanan bernilai miliaran dolar dan menjadi selebritas papan atas. Bahkan jika kau telah memberikan beberapa kontribusi kepada keluarga Su, lalu bagaimana? Kau tetap saja bajingan. Keluarga sama sekali tidak akan mengakui ini. Ini putraku. Itulah yang benar-benar pantas mendapatkan persetujuan luar biasa dari semua orang. Visi investasi Nona Su. Aku pernah mendengarnya. Tapi keserakahan keluargamu sungguh tak sedap dipandang. Kau apa? Mengomentari keluarga suku. Apa kau memenuhi syarat? Dia tunanganku. Cukup atau tidak? Sumoksui, jangan berpikir. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Bahkan jika kau menikah sekarang, itu tidak akan membantu. Keluarga kami tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan seseorang sepertimu bajingan. Akan kuberitahu kau. Kau sebaiknya jangan bicara. Paman belum pernah mengurusmu sebelumnya. Ini uangnya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera ambil uang ini, lalu bawa serta gigolo di sisimu. Sekarang pergi dari sini. Jangan kotori mata para tamu di sini. Bagaimanapun kita semua adalah anggota keluarga Su. Aku sudah memberimu cukup muka. Jangan keterlaluan. Biar ku beritahu kau, selama keluarga suku telah menandatangani pesanan miliaran dolar, orang tua itu akan mengumumkan bahwa putraku Sushe adalah kepala keluarga Su. Setelah itu, aku akan membuatmu kau bajingan kecil dan gigolo di sisimu ini berlutut dan meminta maaf padaku. Tidak percaya padaku, tidak percaya padaku, tunggu saja dan lihat. Minggir.
Menantu kesayanganku. Kesini, kesini. Salah-salah, dia. Sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Su itu bodoh. Menyentuh hati. Terlihat jelas bahwa hubungan antara kedua mempelai baru kita cukup manis. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita segera mulai upacara. Baiklah. Tunggu sebentar. Aku dipaksa. Aku tidak mau menikah dengannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Minta maaf pada Tuan Muda Su sekarang juga. Apa katamu? Ulangi lagi. Apa kau tuli? Dia bilang dia tidak mau. Siapa orang ini? Dia berani ikut campur dalam urusan Aku di sini hari ini untuk memutuskan pertunangan untuk adik iparku Wei Su. Jika kau punya masalah, arahkan padaku. Tapi jika kau tidak menghormati Nona Su, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Penggali emas tetaplah penggali emas. Tidak peduli seberapa banyak kau bicara tentang merindukan Ruyan. Pemodal itu baru saja dibicarakan sedikit. Kau langsung membelanya. Tidak bisakah kau lihat ibu mertua? Dia hanya bergantung pada kaki gadis kaya ini. Tentu saja dia harus menjilat sepatunya. Sayang sekali. Dia akan segera diusir. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Masalah hari ini, memang benar kita yang salah. Tapi jika keluarga Su setuju untuk memutuskan pertunangan, aku bersedia menawarkan kepada semua orang kompensasi yang memuaskan. Pekus macam apa? Yang berani memutuskan pertunangan dengan keluarga Su? Tuan Besar, akhirnya Anda tiba. Di hari yang penting seperti ini. Su Moksue ini sebenarnya membawa Gigolo untuk membuat masalah. Ini jelas tidak menganggap keluarga Su kita menganggap penting, kakak. Dia mencuri wanitaku. Su Moksue, kau sangat mengecewakanku. Tuan Wi Anda di mana saja telah begitu membesarkanmu. Menempatkanmu sebagai CEO Grup Su. Kau, bagaimana kau membalas kebaikan keluarga Su? Aku sudah membayar apa yang kutang pada keluarga Su. Sekarang saatnya bagimu untuk membayarku. Jika bukan karenaku selama bertahun-tahun ini, kau pasti sudah terlantar di jalanan. Kelaparan. Kau, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau punya rasa hormat padaku sebagai kepala keluarga? Lalu apa kau punya rasa hormat padaku sebagai cucumu? Soal pekerjaan, Sushi adalah putra sulung keluarga Su kami. Dan kau hanyalah anak karen dari tabung sampingan. Sushi mewarisi posisi CEO keluarga Su kami. Sepenuhnya dibenarkan. Secara pribadi, hari ini adalah hari pernikahan saudaramu. Kau malah membawa orang luar ke sini untuk membuat masalah. Apa maksudmu? Semua omongan ini tidak lebih dari memaksaku mengundurkan diri dari Grup Su. Bajingan, kau berani menentangku. Ketua Su tolong, jangan terlalu marah. Kenapa tidak dengarkan syaratku dulu? Keluarga Su telah berjuang selama bertahun-tahun. Kami telah menderita. Tetapi, kami tidak pernah menundukkan kepala. Kau orang budi. Ingin bernegosiasi dengan keluarga Su. Kenapa kau tidak kencing dan berkaca saja? Tapi apa yang kutawarkan padamu adalah pesanan miliaran dolar yang telah lama diincar keluarga Su. 10 miliar. Apa? Apa kau bicara tentang pesanan 10 miliar dolar itu? Tepat. Aku ingin menggunakan pesanan 10 miliar dolar ini untuk menukar kebebasan Liu Piao Piao. Apa? Pesanan 10 miliar dolar ini tidak sesuai seleramu. Kalau begitu, jika kau punya syarat lain, silakan katakan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk MMUSNMU. Pesanan 10 miliar dolar. Ditukar dengan gadis desa kecil. Apa kau gila? Atau aku yang gila? Pesanan 10 miliar dolar, ada berapa nol di dalamnya? Kau bahkan tidak tahu, dan kau bicara tentang menawarkannya padaku. Pesanan 10 miliar dolar, sungguh konyol. Dia adalah adik perempuan almarhum istriku, yang membuatnya menjadi adikku sendiri, adik Wei Su. Bukan hanya 10 miliar. Bahkan jika itu ratusan miliar, aku tak akan ragu. Di satu sisi kau merindukan Ruyan, di sisi lain kau bergandengan tangan dengan Sumaksu. Kau ingin jadi bajingan tapi masih ingin membangun gapura peringatan. Untungnya Ruyan mati muda. Kalau tidak kau akan membuatnya jijik sampai mati. Kau
Aku menoleransimu karena kau adalah ibu Ruyan. Aku sudah sangat sabar dan toleran padamu. Jika kau memfitnahku lagi, perasaanku pada Ruyan. Kau yang punya ayah, dibesarkan tanpa The film ayah. was Beraninya kau translated memukulku. and Aku akan narrated by memukulmu. Emilia. Ruyan dan Piao Piao adalah manusia. Mereka bukan alat untuk menghasilkan uang. Karena keluarga Su memiliki urusan keluarga yang harus diurus, maka kami akan pergi. Semuanya, para tamu terhormat, mohon tetap tenang. Ini hanya salinan kecil. Aku akan segera menyelesaikannya. Su Mokshoy, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir dalam 10 detik. Entah si tak berguna ini keluar, atau kau yang keluar dari keluarga Su. Kataku. Urusan hari ini adalah tanggung jawabku. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Su. 10. Hei Su Moksue, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Untuk sampah di depan, kau hanya akan menyerah semua yang telah kau kerjakan selama 10 tahun terakhir. Apakah itu sepadan? 9. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, mengingat hubungan lama kita, aku bisa membiarkanmu memiliki tempat di keluarga Su ada makanan untuk dimakan. 8. Weiju, kau adalah kutukan. Pertama kau mengutuk orang tuamu sampai mati, lalu Ruyan, dan sekarang bahkan dermawan yang baru kau temui, karena kau diusir dari keluarga. 7. Jangan repot-repot menghitung. Akui kesalahanmu. Kau anak haram yang rendah. Berani menantang keluarga. Baguslah kau menyadari kesalahanmu sekarang. Segera bawa bocah ini pergi dari hadapanku, sedangkan kau pergilah berlutut di aula luhur keluarga Su. Aku telah melibatkanmu. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi hari ini. Aku takkan membiarkan Nona Su diganggu. Apa maksudmu? Pria yang kupilih Su Moksu. Akan kudukung apapun yang dia lakukan. Hari ini, baik dia maupun aku tidak akan pergi. Kau berani sekali. Sopan santun yang seharusnya diberikan, sudah diberikan. Tapi sepertinya, keluarga musuh tidak menghargainya. Kalau begitu aku tidak keberatan, membuatmu turun dari kursi itu. Turun. Aku sudah kian telah berbisnis lama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini padaku. Nah, bukankah itu sempurna? Hari ini kau bisa melihatnya terjadi. Tenang Pak Tua. Su Moksue, apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba membunuh orang tua itu? Agar kau berhak merebut aset keluarga Su kami. Ku bilang, kau bisa terus bermimpi. Properti ini milik anakku. Seseorang tangkap pasangan pezina ini. Tidak ada yang tidak menghormati Tuan Wei. Tuan Wei, saya terlambat. Saya tidak menyadari, Weiju, bahwa dermawan yang kau temukan bukan hanya Su Maksu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Di Gono ini, dia mengandalkan wanita untuk menghidupinya. Apa yang bisa ditawarkan keluarga Su padamu adalah sesuatu yang tak akan pernah dilihatnya seumur hidup. Jika kau tidak tahu diri, hari ini siapapun yang membantumu. Aku sudah kian. Aku bersumpah atas posisiku sebagai kepala keluarga Su. Aku ingin mereka semua membayar harganya. Piao Piao, jangan takut. Kakak iparmu ada di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Kakak ipar, ayo pergi. Aku tak ingin menyusahkanmu. Istri, tidak. Istri, tidak. Baiklah, baiklah. Sekarang kemari dan berlutut di depanku. Kau cari mati. Kurasa kalianlah yang mencari mati. Karena kalian sangat tidak tahu malu, maka aku akan membawa kalian merobek sedikit demi sedikit, penutup sepenuhnya. Biarkan semua orang di sini melihat apa keluarga Su kalian sebenarnya, rawa yang membusuk. Hanya kau. Fondasi serbat keluarga Su kami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sampah seperti Jiangtian. Bisa dibandingkan. Hari ini, kau akan mati dengan mengerikan. Weiju, yang kau lakukan hanyalah mengose.
Memprovokasi masalah. Apalagi yang sebenarnya bisa kau lakukan. The film Pria was dewasa sepertimu translated selalu and bersembunyi di narrated balik by wanita, Amelia. menggonggong seperti anjing, punya nyali untuk mencoba tanpa talimu. Apakah kau menyiapkan apa yang kuminta? Apakah sudah siap? Semuanya ada di sini Tuan Wei. Kualitas tenaga kerja konstruksi sushi. Su Heavy Industries. Dalam 5 tahun terakhir, telah kehilangan hampir 70% dan diambang kebangkrutan. Manajemen senior semuanya telah hengkang. Membawa serta banyak data inti. Su Food Group selama 10 tahun terakhir telah menggelontorkan ratusan juta untuk penelitian. Sementara penjualan sebenarnya kurang dari 10 juta. Semua uang itu dimanfaatkan oleh keluarga musuh untuk memperkaya diri. Kau tutup mulutmu. Diam. Dan Su Construction secara ilegal menggunakan material di bawah standar. Dan sangat mungkin menyebabkan insiden keselamatan besar. Sungguh keluarga Sang Jingsu yang baik. Seseorang bungkam dia. Bungkam mulutnya. Dari keluarga Su kau mengambil begitu banyak uang. Jika kau merusak pesta ini, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kau mau menikah atau tidak? Jika kau tidak menikah dengannya, aku akan bunuh diri di sini. Ibu, apa yang kau lakukan? Letakkan itu, jangan mendekat. Jika kau masih menganggapku ibumu, turuti saja. Ayo kita adakan upacara ini. Kalau tidak aku akan bunuh diri di sini. Apa kau memaksaku untuk bunuh diri? Pio, ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa kau ingin berakhir seperti kakakmu yang bodoh, membuat keributan dan mati dengan penyesalan? Aku bertanya padamu, kau mau menikah dengannya atau tidak? Baiklah, aku akan menikah dengannya. Lalu kenapa tidak bilang dari tadi? Mas kawin keluarga Su berjumlah jutaan uang tunai. Itu memenuhi seluruh ruangan. Jadi di matamu aku bernilai kurang dari setumpuk uang. Bodoh. Apakah kalian semua melihat itu? Kau pikir bergantung pada Jiang Tian, memberimu hak untuk bertindak begitu tinggi dan perkasa? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Liu Piao sengaja diatur olehku untuk menikah dengan keluarga Su. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Ini benar-benar kesalahanku. Cepat bantu Tuan Muda Wu ke rumah sakit. Liu Piao bahkan setuju. Bodoh. Beraninya kau melakukan kekerasan di sini. Seseorang. Panggil semua penjaga keamanan grup Su ke sini. Aku akan mematahkan tulang orang bodoh ini hari ini. Nona Su. Apa yang akan kukatakan? Mungkin tidak menguntungkanmu. Ku bilang, apapun yang kau lakukan hari ini, aku Su Moksui akan berdiri di sisimu. Aku telah menunjukkan rasa hormat yang pantas. Aku tidak akan menahan sepeser pun dari kompensasi yang menjadi hakmu. Tapi karena kau tidak mengerti alasan, maka beritahu semua karyawan konsorsium bahwa dalam 10 menit, semua kerjasama dengan keluarga Su akan dihentikan. Itu lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Apa kau pikir ini permainan anak-anak? Wei Zhu, kau masih bicara tentang kehancuran. Kau benar-benar hebat. Dia mungkin sudah gila. Lihat dia bertingkah gila, berpakaian compang camping. Dia mungkin tak bisa diselamatkan. Kami tidak tahu apa yang dipikirkan Su Maksu sampai jatuh cinta pada orang gila ini. Siapa yang gila, siapa yang bodoh? Kalian semua akan segera tahu. Su Moksui, aku tadinya berniat untuk menghargaimu. Kupikir kau akan membawa kembali pria kaya misterius. Tapi ternyata dia orang gila. Untuk merebut posisi CL, kau sampai hati melakukan hal memalukan seperti itu dengannya. Aku benar-benar kecewa padamu. Apa? Apa kau pikir aku bercanda denganmu? Dengan kekuatan Jiang Tian untuk melawan keluarga Su kita, mungkin kita akan menderita beberapa kerugian. Tapi soal kehancuran, 10 Jiang Tian pun akan sanggup melakukannya. Apalagi orang gudik sepertimu. Lebih baik kau pergi sekarang. Keluarga Su berkuasa. The Kau film tak was bisa melawan translated mereka. and narrated Kau by pergi sekarang. Amelia. Tidak mungkin. Keluarga Su kita hari ini di depan begitu banyak tamu terhormat telah kehilangan muka karenamu.
Jika kami tidak menghukummu dengan berat, di depan semua bangsawan ini, bagaimana kami bisa membangun wibawa kami? Seseorang. Usir Su Mokshui dari keluarga Su segera. Sedangkan kau bodoh. Aku akan menyiksa keluargamu perlahan-lahan. Jangan libatkan keluargaku. Sepertinya di usiamu yang sudah tua, kau benar-benar hidup seperti anjing. Semakin kau memohon sekarang, semakin menderita keluargamu, hukuman mereka akan bertambah. Aku akan membuat mereka menyesal pernah mengenalmu. Aku akan membuatmu mati begitu memalukan sampai tak ada yang berani meratapi kepergianmu. Kumohon. Tolong ampuni kakak iparku. Aku bersedia menikahi Tuan Muda Su. Astaga, apa maksudmu? Kau pikir keluarga suku adalah pasar, benarkah? Datang dan pergi sesukamu. Jika bukan karena bagan kelahiranmu, yang cocok dengannya, memungkinkanmu untuk menikah, dan membawa keberuntungan untuk anakku. Kau pikir, gadis desa sepertimu, bisa masuk ke keluarga suku? Kau telah menyakiti orang yang kukasihi dan menghina keluargaku. Setiap pelanggaran ini akan kubalas dendam secara pribadi. Berapa lama lagi? Kesabaranku hampir habis. Kesabaranku mulai habis. Sekarang, tebus dosamu dengan mengakhiri hidupmu sendiri. Aku akan mengampuni keluargamu. Cepat-cepat, jangan buang waktu semua orang. Lakukan dengan cepat. Tidak kakak ipar. Jangan lakukan hal bodoh. Sudah lihat belum? Inilah yang terjadi ketika kau melawan keluarga Su. Jangan khawatir, kau selanjutnya. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu dalam ketakutan. Presiden Bang Wankin telah tiba. Apa? Presiden Liu dari Bank Grup Keuangan Wanking ada di sini secara langsung. Ya. Cepat, bantu aku menyambutnya. Surga menolong keluarga Su kita. Presiden pasti datang untuk memberikan pesanan 10 miliar dolar itu. Dasar kau buta. Beri jalan untuk Presiden Liu. Aku bisa minggir. Tapi, beranikah dia bergerak? Apa katamu? Wei Zhu, jika kau ingin mati, jangan seret kami bersamamu. Ini seseorang dari grup keuangan Wankin. Beraninya kau mengancamnya. Apa kau benar-benar berpikir kau punya 9 nyawa? Benarkah begitu? Ayah, aku mengerti. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia hanya mencoba menghancurkan keluarga Su kita. Dan kerjasama dengan konglomerat Wanjin. Kau, bocah sialan, kau begitu kejam. Presiden Liu, tolong jangan salah paham. Kami tidak ada hubungannya dengan pecundang ini. Sama sekali tidak ada. Aku akan mengiring seseorang sekarang untuk segera mengusir bajingan kecil ini. Pecundang, bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada Tuan Wei seperti itu? Apel, Tuan Wei tidak. Dari mana asal Tuan Wei ini? Presiden Liu, Anda tidak bermaksud dia kan? Dia hanya seorang gigolo yang menumpang hidup pada wanita. Anda pasti salah. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Presiden Liu, kenapa Anda memukul saya? Aku memukulmu karena kau berani tidak menghormati Tuan Wei. Omong kosong. Akan kurobek mulutmu. Presiden Liu, apakah ada semacam kesalahpahaman? Kurasa lebih baik jika Anda duduk dulu dan minum beberapa gelas. Setelah aku menyelesaikan kesepakatan 10 miliar dolar, aku akan mengurus pecundang ini. Tuan Sutua, aku menghormatimu sebagai tetua. Tapi ya, Anda harus menjaga mulut Anda. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Anda, Dan, kuharap kau tidak salah paham. Aku di sini hari ini untuk alasan yang tidak terkait dengan kesepakatan 10 miliar dolar. lalu untuk apa? Kupikir, hanya Susi yang bodoh. Tapi kulihat, seluruh keluarga Su, pikirannya tidak terlalu jernih. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau bahkan tidak punya hak untuk berbicara di sini. Aku sekarang mengumumkan Grup Su bahwa semua aset sekarang milik konglomerat Wanjin. Semua anak perusahaannya, pusat The film perbelanjaan, was gedung perkantoran, dan hotel translated and milik narrated konglomerat by Wanjin. Media. Kalian berdua bisa keluar sekarang. Bagaimana mungkin? Presiden Liu, keluarga Su kami, dan konglomerat Wanjin, tapi air sumur tidak mengganggu air sungai. Bagaimana Anda bisa memperlakukan kami seperti ini? Benar. Melakukan ini juga tidak menguntungkanmu. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Karena kau memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau lakukan. Tidak keluarga Su kita selalu sangat hormat terhadap konglomerat Wanjin. Bagaimana mungkin kau? Aku mengerti.
Apakah itu kamu? Bocah, kaulah dalang di balik semua ini kan? Bukankah kau bilang keluarga Su berakar kuat dan tidak takut pada orang sepertiku? Jadi, apakah kau percaya padaku sekarang? Inilah yang biasanya kuberikan padamu. Terlalu banyak rasa hormat. Kau sudah terlalu lama dimanja. Lupa siapa yang memberimu mangkuk nasi ini. Apa yang harus dilakukan? Ini akhirnya, keluarga Su kita tamat. Sudah berakhir cepat.